Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Salsabilan Al-Fatihah dengan NIM 2206268. Jadi di sini saya akan membahas mengenai BIM dan Revit. Jadi yang pertama, apa itu BIM? BIM atau Building Information Modeling adalah proses berbasis model digital yang memberikan wawasan mendalam tentang desain, konstruksi, dan manajemen bangunan. Nah, dengan BIM, semua informasi proyek tersimpan dalam satu model 3D yang dapat digunakan oleh berbagai tim seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor. Selanjutnya, keuntungan atau keunggulan dari BIM. Yang pertama itu ada visualisasi 3D yang akurat, yang kedua ada kolaborasi lebih efisien, yang ketiga ada prediksi biaya dan waktu lebih akurat, lalu yang terakhir ada deteksi benturan, clash detection, jadi sebelum konstruksi dimulai. Selanjutnya, aplikasi yang sering digunakan dalam BIM itu atau yang terkenal populer dalam BIM itu ada Autodesk Revit. Nah, Autodesk Revit ini tuh perangkat lunak Building Information Modeling yang digunakan untuk perancangan, dokumentasi, dan manajemen proyek arsitektur, struktur, dan sistem mekanikal, elektrikal, serta plumbing atau MEP. Nah, Revit ini tuh dikembangkan oleh Autodesk dan menjadi salah satu software BIM terpopuler di dunia. Revit dirancang untuk membuat modeling bangunan 3D yang kaya data, di mana setiap elemen dalam modeling memiliki informasi detail yang dapat digunakan sepanjang hidup proyek, mulai dari desain hingga struktur bangunan. Selanjutnya, nah, dari keunggulan Revit ini tuh ada desain dan dokumentasi terintegrasi. Jadi semua gambar kerja diperbarui otomatis saat ada perubahan desain. Terus yang kedua ada kolaborasi lebih efisien. Jadi tim dari berbagai disiplin ilmu dapat bekerja pada model yang sama. Terus ada deteksi kesalahan dini, jadi dapat mengurangi resiko kesalahan desain dengan fitur clash detection. Terus yang keempat ada dukungan BIM itu ada lengkap, jadi bisa menyimpan data penting untuk seluruh siklus hidup bangunan. Terus yang terakhir ada fleksibilitas dalam kustomisasi, jadi dapat membuat elemen khusus sesuai kebutuhan proyek. Nah, selain keunggulan Revit ada juga kekurangannya. Apa sih kekurangannya itu? Maka kekurangan Revit itu kebutuhan perangkat kuat, jadi butuh spesifikasi komputer yang tinggi agar berjalan lancar. Terus yang kedua ada kurva pembelajaran curam, jadi dibutuhkan waktu itu untuk memahami semua fitur dan workflow dari BIM ini. Terus biaya lisensi yang mahal, jadi Revit ini tuh software berbayar dengan harga yang cukup tinggi, jadi itu menjadi salah satu kekurangan dari Revit. Nah, selanjutnya kita akan mulai menggunakan atau belajar cara menggunakan software dari Revit ini. Oke, selanjutnya mari simak untuk mempraktekkan aplikasi Revitnya. Nah, jadi ini tampilan utama dari Revit ya. Jadi di sini tuh ada models dan families. Bedanya model dan families itu apa sih? Nah, buat model di Revit ini tuh representasi digital dari bangunan yang mencakup elemen-elemen arsitektur, struktur, dan MEP. Nah, terus model dalam Revit itu ada dua. Ada yang model utama atau building model, jadi ini tuh kayak dinding, lantai, atap, terus pintu, ada jendela. Nah, terus ada juga yang kedua tuh linked model atau model terpaut, jadi digunain dalam proyek besar yang melibatkan tim. Nah, terus yang kedua di sini ada families. Nah, families tuh komponen dalam Revit yang bisa digunakan kembali. Jadi contohnya itu kayak pintu, jendela, kursi, lampu, dan lain-lain.
Terus tipenya tuh ada 3. Di sini tuh ada sistem families, itu kayak elemen bawaan kayak dinding, lantai, sama atap. Terus ada loadable families, ini tuh elemen yang bisa diimpor atau dibuat sendiri, jadi kayak furniture, jendela, pintu gitu. Terus yang ketiga ada in place families, jadi elemen khusus yang dibuat langsung dalam proyek, biasanya nih untuk bentuk unik gitu. Nah terus di sini misalnya kalau mau bikin yang model, kita misalnya pencet new, terus buat template filenya itu ada banyak, ada konstruksi, arsitek, terus struktural, imperial system, atau kayak MEP buat ya saluran-saluran gitu. Nah terus kalau buat di families juga kita bisa milih nge-import apa gitu dari filenya udah ada. Nah, terus misalnya kita pencet new, terus kita mau bikin yang buat arsitektural dulu, kita pencet OK. Nah di sini tuh buat fitur-fiturnya ada banyak. Di sini kayak ada buat dinding, pintu, terus jendela, kolom kayak gitu. Nah kalau di arsitektur itu jadi di sini tuh floor plan gitu. Nah di sini misalnya kalau mau bikin lantai 2 bisa langsung ke level 2 gitu. Jadi tahapannya beda-beda gitu. Nah terus kalau misalnya buat di struktur itu tuh ada kolom, balok, terus ada tulangan, area, terus ada plat lantai. Nah komponennya ada itu beda-beda ya. Jadi kalau buat di struktur misalnya kan kita di sini masih di arsitektural. Nah misalnya kalau kita mau bikin yang struktur nih, kita pencet new, terus tinggal ganti ke sini yang struktural template. Nah jadi nanti otomatis keganti gitu. Nah bisa di sini jadi masuknya ke project 2. Nah kalau di struktur itu ininya propertiesnya tuh kayak structural plan tuh. Nah kalau ini floor plan. Nah sini banyak project browsernya, itu ada floor plans, terus ceiling plans, elevation, dan lain-lain. Terus kalau buat yang di struktur ininya kayak lebih ke analisis strukturnya gitu, kayak 3D views, terus elevasi gitu. Nah di sini bahan-bahannya juga ada banyak, ada lengkap. Di sini ada precast, sistem gitu. Nah misalnya kalau mau bikin dinding juga tinggal klik aja ininya wall, tinggal klik wall, terus kayak tinggal ini gambar-gambar aja gitu. Nah, sekian penjelasan BIM dan Revit kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.